Assalamualaikum, sang pujangga pelabuhan, sapa sebuah suara bariton yang berat namun lembut, sangat familiar di telinga Aini. Waalaikumsalam, Agus. Ada apa sepagi ini? Ada kendala dengan perizinan operasional travelmu? Atau ada masalah dengan Syah Bandar terkait penjemputan tamu? Tanya Aini, tangannya kembali pura-pura sibuk merapikan tumpukan uang ribuan. Begini, nih. Agus mengubah posisinya, wajahnya kini nampak lebih serius. Aku kedatangan tamu istimewa, pasangan suami istri dari Malaysia, Cikgu Hamdan namanya. Beliau seorang pensiunan guru besar yang sangat fanatik dengan sejarah Melayu. Mereka datang jauh-jauh ke sini bukan untuk belanja di Batam, tapi ingin melakukan napas budaya, melihat makam-makam tua, menelusuri sejarah kerajaan Riau Lingga, dan mencari tahu silsilah yang tersambung ke Johor. Aini tertegun mendengarnya. Nama-nama sejarah yang disebutkan Agus barusan seolah memicu saklar di otaknya. Sejarah adalah gairahnya yang terpendam, sebuah dunia yang hanya ia kunjungi lewat buku-buku lama di perpustakaan desa. Lalu, aku ingat kamu, Ni, ujar Agus sambil menatap mata Aini dengan sungguh-sungguh, tatapan yang membuat Aini sulit untuk berpaling. Dulu di sekolah, siapa yang selalu dapat nilai 100 di pelajaran sejarah tanpa pernah belajar sekalipun? Siapa yang hafal silsilah Sultan-Sultan Riau Lingga lengkap dengan gelar-gelarnya di luar kepala? Cuma Aini. Jadi, aku mau minta tolong, Nih. Benar-benar minta tolong. Bisa tidak hari ini kamu menemaniku jadi pemandu mereka? Hanya sampai sore. Gus, kamu ini ada-ada saja. Aku ini sedang bekerja, jam operasional sedang ramai-ramainya. Penumpang rute Tanjung Uban Punggur sedang padat. Mana mungkin aku meninggalkan loket begitu saja? Itu namanya tidak amanah pada pekerjaan. Tadi sebelum ke sini, aku sudah bicara panjang lebar dengan Pak Manajer Pelabuhan, Pak Syukur. Beliau itu kan pamanku sendiri. Aku sudah minta izin secara resmi atas nama perusahaan travelku. Dan kebetulan, loket sebelah tidak terlalu padat, Siti bisa membackup tugasmu sebentar. Sudah, pergi saja, Nih. Jangan banyak mikir, kapan lagi bisa jalan-jalan ke situs sejarah pakai mobil bagus sambil nostalgia masa sekolah, seru Siti sambil tertawa kecil, membuat wajah Aini memerah. Tenang saja, urusan tiket dan uang kembalian biar aku yang sikat abis. Kamu kan sudah sering membantuku kalau aku telat masuk karena anakku sakit atau kalau aku ada keperluan mendadak. Tapi Gus, aku merasa tidak enak dengan petugas lain, dan rasanya kurang pantas aku meninggalkan tanggung jawab utamaku di sini hanya untuk urusan pribadi, ucap Aini ragu-ragu, mencoba tetap berpegang pada prinsipnya. Aini, tolonglah, ini urusan profesional, aku bersumpah. Aku meminta jasamu sebagai pemandu ahli karena aku tahu kapasitasmu, bukan sekadar ingin mengajakmu jalan-jalan. Aku akan bayar jasamu secara resmi melalui perusahaan, bukan sebagai teman lama. Anggap saja ini kerjasama perdana yang prestisius antara Bintan Paradise Travel dan pakar sejarah lokal Bulang Linggi. Jika tamu ini puas, citra pelabuhan kita juga akan naik di mata orang Malaysia. Bagaimana? Please, satu hari ini saja. Baiklah, Gus. Aku bersedia membantu kali ini karena kasihan pada tamu itu, bukan karena hal lain, ujar Aini mencoba menegaskan batasan. Mobil itu pun bergerak perlahan meninggalkan area dermaga, membelah keramaian Tanjung Uban. Agus mengemudi dengan tenang, sementara Aini mulai membuka catatan kecilnya. Sepanjang perjalanan menuju situs pertama di Sebong Pereh, suasana di dalam mobil terasa hangat. Cikgu Hamdan dan istrinya ternyata adalah pasangan yang sangat ramah. Mereka langsung terkesima dengan cara Aini menjelaskan filosofi di balik arsitektur rumah panggung Melayu yang mereka lewati. Agus sesekali mencuri pandang ke arah Aini, kagum melihat bagaimana gadis loket itu bertransformasi menjadi seorang orator budaya yang memukau. Masya Allah, Mbak Aini. Penjelasan Mbak sangat dalam. Kami sudah sering ke Bintan, tapi baru kali ini kami merasa sejarah itu hidup kembali, puji Cikgu Hamdan dari kursi belakang.
Aini tersenyum rendah hati. Sejarah itu memang hidup, Cikgu. Ia hanya butuh diceritakan dengan hati agar pesannya sampai ke masa kini. Agus mengangguk setuju. Itulah alasan kenapa saya memaksa Mbak Aini ikut hari ini, Cikgu. Karena saya tahu, dia punya hati yang menyatu dengan tanah ini. Aini terdiam mendengar pujian Agus. Di balik kaca jendela mobil, Bintan membentang luas, menyimpan ribuan cerita yang siap diungkap kembali oleh mereka berdua. Perjalanan baru saja dimulai, dan Aini tahu, ia harus menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya.